Perkenalkan, nama saya Riri Fitria. Saya di sini akan sedikit berbicara mengenai apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari keragaman dan kesetaraan dalam dinamika sosial budaya. Mari kita simak videonya baik-baik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menyebabkan setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing, seperti rumah adat, pakaian adat, tarian adat, makanan, ras, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif dan negatif. Apa saja sih dampak positif negatifnya? Yuk kita lihat di video selanjutnya. Oke, sebelum itu, adanya keragaman di lingkungan masyarakat itu menimbulkan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Nah, kesederajatan itu berasal dari kata derajat yang memiliki arti bahwa kesamaan dalam hal tingkatan, martabat, jabatan, ataupun pangkatnya. Nah, jadi kesederajatan itu adalah kondisi di mana suatu kedudukan memiliki tingkatan yang sama. Nah, dalam keberagaman yang ada, masyarakat dituntut untuk memiliki sikap kesederajatan agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Nah, masyarakat yang beragam biasanya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya segmentasi terhadap kelompok yang menyebabkan kebudayaan itu berbeda-beda. Kedua, itu memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus terhadap anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Yang keempat, itu sering terjadi konflik antar kelompok. Dan yang kelima, itu adanya dominansi politik tertentu. Nah, untuk indikator kesederajatan di lingkungan masyarakat sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu persamaan derajat yang dilihat dari suku, bangsa, agama, ras, golongan, dan gender. Nah, yang kedua itu persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Nah, yang nomor 3 itu ada persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Oke, sekarang kita ke dampak yang diberikan dari adanya keragaman dan kesetaraan dalam dinamika sosial budaya. Dampak positif yang pertama itu bisa melatih sikap toleransi kita. Contohnya pada saat rapat, ada pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kita, maka seharusnya kita harus menghargai pendapat tersebut dan tidak memaksakan pendapat. Yang kedua, itu tidak adanya diskriminasi atau membeda-bedakan. Contohnya pada saat ketua berbicara dan anggota berbicara, semua harus sama-sama menyimak, tidak hanya saat ketua berbicara saja. Ketiga, itu bisa menjadi wawasan baru atau pengetahuan umum baru terhadap kebudayaan yang berbeda dengan latar belakang kebudayaan kita. Dan yang terakhir, itu bisa meningkatkan tingkat solidaritas kita atau semangat nasionalisme, misalnya pada saat gotong royong membersihkan desa ataupun menjaga pos ronda. Nah, dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain munculnya pelanggaran HAM, konflik yang berbau sara, munculnya sifat rasis dan fanatisme, dan persaingan antar kelompok. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan perpecah belahan bangsa. Bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya itu bisa dengan meningkatkan semangat nasionalisme, menanamkan sifat yang tidak mudah terprovokasi, tidak membeda-bedakan, dan saling menghormati satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.